Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu kita akan berbicara tentang elastisitas permintaan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas atau kata lainnya adalah kemuluran atau kelenturan, yaitu menunjukkan tingkat kepekaan atau bagaimana pembeli dan penjual itu merespon perubahan yang terjadi di pasar. Nah, jika berbicara tentang elastisitas, maka erat kaitannya itu elastisitas ini dengan harga permintaan. Jadi kalau elastisitas harga permintaan ini adalah ukuran ya, seberapa besar kuantitas barang yang diminta, itu dia akan bereaksi terhadap perubahan harga barang. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ada perubahan harga barang, apakah itu akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan atau sejauh mana pengaruhnya terhadap jumlah permintaan? Nah, itulah namanya elastisitas permintaan. Jadi kita menggambarkannya dalam bentuk persentase perubahan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Nah, jadi ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi dari elastisitas permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan barang substitusi. Jadi kalau minggu yang kemarin, barang substitusi itu adalah barang yang mudah menggantikan barang utamanya. Jadi dia bisa memenuhi fungsi dari barang utamanya. Kemudian ada barang perlu versus barang mahal, ya kan? Kalau barang yang perlu biasanya adalah barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari seperti sandang, papan, gitu ya, pangan. Nah, kemudian kalau barang mahal itu adalah barang-barang yang kebutuhan tersier ya, seperti handphone. Tapi itu sekarang jadi barang perlu juga ya. Mungkin kalau barang mahal itu bisa seperti mobil yang mewah. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan penggunaan barang yang bersangkutan itu juga akan mempengaruhi elastisitas permintaan, dan juga yang pasti daya tahan suatu produk itu pasti juga akan mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, nanti kalau digambarkan ada beberapa jenis elastisitas. Nah, permintaan itu akan dia cenderung elastis apabila jumlah barang substitusi semakin banyak. Nah, ini jadi kalau misalkan kayak contohnya misalkan aqua gitu ya, atau air mineral kita bilangnya kan, air mineral dia ada aqua, ada ades, ada Cleo. Jadi barang substitusinya itu banyak. Jadi kalau misalkan ada perubahan harga sedikit, pasti akan mempengaruhi jumlah permintaannya. Terus kemudian barang mewah ya kan. Nah, misalkan suatu saat barang mewahnya itu dia diskon gitu ya, harganya turun, dia lagi cuci gudang misalkan, otomatis itu akan mempengaruhi jumlah permintaan. Kemudian barang yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Nah, misalnya handphone ya, handphone kan satu barang tapi bisa dipakai banyak, bisa pakai moto, pakai video, pakai berkomunikasi kan, dan sebagainya, pakai nonton untuk kesenangan ya kan. Kemudian ataupun juga ada barang yang bersifat tahan lama, jadi periode waktunya itu lebih panjang. Nah, gimana sih caranya kita tuh menghitung elastisitas harga permintaan? Jadi gampang aja sebenarnya. Jadi pertama adalah cuma ini aja, persentase perubahan kuantitas ya dibagi dengan kuantitas perubahan harga. Kuantitasnya dibagi dengan harganya, perubahan deltanya ya. Deltanya itu yang nanti dibagi. Langsung contoh soal. Nah, misalkan apabila harga kedelai naik, yang dia awalnya $2 menjadi $2,20, maka jumlah yang dibeli itu turun, misalkan dari 10 unit ya menjadi 8 unit. Maka elastisitas permintaan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan rumusnya ini ya, perubahan kuantitas dibagi dengan harga.
Jadi kita lihat dulu kuantitasnya kan tadi menurun dari 10 ke 8. Maka untuk mencari persentasenya adalah 10 dikurangi 8, ya kan perubahannya kan 2 unit, berarti ini 2. Kemudian dibagi dengan 10 dikalikan 100. Jadi persentase perubahan kuantitas yang diminta adalah 20%. Kemudian dibagi dengan harganya. Harganya kan tadi naik ya, dari yang awalnya $2 menjadi $2,2. Jadi $2,2 dikurangi dengan $2 dibagi dengan harga awalnya dan diberikan 100. Maka ternyata harganya ini naik 10%. Nah, elastisitas permintaannya adalah sebesar 2. Oke. Nah, tapi juga ada cara lain yang lebih baik untuk menghitung persentase perubahan dan elastisitas. Cara itu disebut dengan midpoint. Nah, midpoint ini lebih disukai untuk menghitung elastisitas harga permintaan karena memberikan jawaban yang sama tanpa memperhatikan arah perubahan. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita lihat. Jadi, dia pembaginya itu ya, jadi kuantitas 2 dikurangi kuantitas 1, ya ini kan berarti perubahan dari Q atau delta Q-nya. Nah, dia kemudian dibagi dengan midpoint-nya. Ini midpoint. Ini midpoint dari kuantitas. Kemudian ini juga perubahan harga P2 ke P1 berarti adalah delta P. Nah, kemudian dibagi midpoint dari P. Nah, midpoint itu maksudnya kayak median gitu loh. Jadi sama seperti median maksudnya. Oke, coba kita lihat langsung contoh soalnya dengan soal yang sama. Nah, kita hitung ya. Perubahan kuantitasnya, delta Q-nya, ya kan, berarti kan dari perubahan Q-nya dari 10 unit, ya kan, menjadi 8 unitnya. Nah, jadi yang atas ada delta Q, 10 dikurangi 8, kemudian dibagi dengan ini, midpoint-nya. Midpoint dari 10 ditambah 8. 18 dibagi 2, berarti kan nilai tengahnya adalah 9. Nah, gitu. Kemudian dikalikan 100%, artinya 22%. Kemudian harganya juga gitu. Nah, yang atas ini kan berarti delta P. Nah, jadi harganya dia yang kedua atau P2 2,2 dikurangi dengan harga awalnya yaitu 2, kemudian dibagi dengan midpoint dari harga, jadi temannya dari harga. Maka ketemu 9,5%. Nah, elastisitas harga permintaan kan tadi kuantitas dibagi dengan harga. Maka jika dibagi maka hasilnya adalah elastisitasnya adalah 2,32. Nah, apa maksudnya 2,32 ini? Oke, kita nanti bahas selanjutnya ya. Nah, ini dia artinya. Kalau elastisitasnya itu kurang dari 1, ya, maka dia disebut inelastik atau tidak elastis. Jadi kuantitas yang diminta itu sedikit banget bereaksi atau hampir-hampir nggak bereaksi lah. Jadi dia kalau ada harganya berapapun, dia akan tetap. Harga berapapun, dia tetap inelastik. Kebalikan dari inelastik adalah elastic demand, ya, elastis banget. Jadi dia bereaksi dengan kuat terhadap perubahan harga yang terjadi. Dia ketika harganya berubah, maka kuantitas yang diminta pun pasti akan berubah, akan bereaksi. Dia E-nya harus lebih dari 1. Nah, berarti contoh yang kedelai tadi masuk ke dalam contoh yang dia demandnya elastis. Dia bereaksi sangat kuat terhadap perubahan harga. Nah, kemudian adalah perfectly inelastic. Jadi kuantitas yang diminta itu tidak merespon sama sekali. Atau E-nya sama dengan 0 ya. Nah, kira-kira produk apa yang seperti ini? Jadi berapapun harganya, mau dia mahal atau menurun, kuantitasnya tetap seperti itu aja, tidak berubah. Nah,
Kemudian lawannya lagi adalah perfectly elastic. Jadi kuantitasnya yang diminta berubah secara tak terbatas dengan adanya sedikit perubahan harga. Jadi harganya berubah sedikit aja, kuantitasnya itu bisa berubah secara tak terbatas. Nah, ada juga unit elastik, yaitu E-nya sama dengan 1. Kualitas yang diminta berubah dengan persentase yang sama seperti perubahan harga. Ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis kurva permintaan. Namun sebenarnya pada kenyataannya ya, kayak perfectly inelastic, terus elastic ini jarang mungkin kita temui. Nah, yang paling sering ya dia inelastic demand ini ataupun elastic ini. Nah, dari elastisitas harga permintaan ini, maka nanti akan berkaitan erat dengan kemiringannya dari kurva permintaan itu. Nah, koefisien elastisitas permintaan itu lambangnya atau notasinya adalah ED, yang artinya adalah elastisitas demand. Jadi, angka yang menunjukkan elastisitas permintaan. Oke, misalkan contohnya kita menghitung elastisitas harga permintaan. Jadi kan yang atas kan kuantitas ya, Q-nya, Q. Kemudian yang bawah adalah price-nya. Nah, kuantitasnya dia berubah ya kan dari 50 ke 100. Kemudian harganya juga berubah dari 5 ke 4. Kuantitasnya berubahnya dari 100 ke 50. Nah, maka mencari delta Q, ini delta Q, kemudian dibagi dengan midpoint-nya, ini midpoint atau mediannya, kemudian yang P juga seperti itu, maka dia dapatkan hasil minus 3. Atau harga mutlaknya itu 3. Nah, kalau 3 ini berarti apa tadi? Jadi permintaannya bersifat elastis atau dia bereaksi dengan kuat ketika ada perubahan harga. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjutkan ke video yang selanjutnya.